mustahiqina liqabul zakat, golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Surat At-Taubah ayat ke-60. Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim." Yang artinya sesungguhnya sedekah, zakat-zakat itu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan zakat dengan lafaz sedekah. Yang dimaksud adalah sedekah wajib. Itu hanyalah untuk al-fuqara, ini yang pertama, orang-orang fakir. Wal masakin, yang kedua orang-orang miskin. Wal 'amilina 'alaiha, yang ketiga amil. Wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat mu'allaf. Wa fir riqabi, yang kelima budak. Wal gharimina, yang keenam orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, yang ketujuh orang yang berada di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan yang kedelapan adalah musafir yang kehabisan perbekalan. Fariidatan min Allah, ini adalah ketentuan yang diwajibkan Allah. Allahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 ini Allah telah menegaskan golongan yang berhak menerima zakat itu ada berapa? 8. Dan semuanya manusia. Perhatikan, ini hal yang sangat mendasar. Tidak boleh menyerahkan zakat kepada selain manusia. Contohnya apa? Bangun masjid, ya. Bangun masjid diambil dari infak sedekah yang lain. Tapi kalau zakat maka tidak boleh. Diberikan kepada lembaga, kecuali lembaga tersebut benar-benar bisa menyerahkan kepada salah satu dari 8 golongan ini. Ya, jadi semuanya ini manusia, bukan bangunan dan juga bukan lembaga tertentu. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ini, manakala Allah menyebutkan penolakan orang-orang munafik dan pencelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pembagian sedekah, dia melanjutkannya dengan menjelaskan bahwa yang menetapkan pembagian tersebut, menerangkan hukumnya serta yang menangani masalah ini adalah Allah sendiri. Allah tidak mewakilkan pembagiannya kepada seorang pun. Kemudian Allah lah yang membagi sedekah tersebut kepada golongan-golongan yang tersebut di dalam ayat yang atas. Jadi ada kisah atau ada cerita bahwa orang-orang munafik itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memberikan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang memutuskan ini Allah, yang membagi ini Allah. Allah sendiri yang mengurusi. Sama sekali, yaitu bukan manusia atau bukan beliau sallallahu alaihi wasallam yang menentukan. Bukan inisiatif Rasulullah sallallahu
Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya dengan wallahu alimun hakim. Dan sungguh Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya apa? Allah Maha tahu kalau 8 golongan tersebutlah yang berhak menerima zakat. Dan Allah sangat bijaksana ketika menetapkan pembagian zakat kepada golongan-golongan tersebut. Maka kita tinggal sami'na wa ata'na. Ya. Adapun orang-orang munafik pernah menggugat hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan berikutnya, apakah wajib membagi rata zakat tersebut kepada semua golongan? Artinya apa? Kalau kita misalnya wajib zakat, maka apakah kita wajib memberikan zakat kita itu rata kepada semua golongan yang ada? Jadi mana yang fakir sekian, mana miskin sekian, mana yang utang sekian, mana yang ambil sekian, dibagi rata. Apakah harus? Maka dijelaskan di sini berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Apakah wajib menyerahkan harta zakat kepada setiap golongan atau boleh diserahkan kepada sebagian golongan saja yang memungkinkan untuk diberikan kepadanya? Maka dalam masalah ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, wajib menyerahkan kepada semua golongan. Jadi zakat itu harus diserahkan rata ke 8 golongan. Konsekuensinya kita harus mencari satu persatu orang yang sesuai dengan kriteria yang ada pada golongan tersebut. Mana yang fakir, mana yang miskin, mana yang mu'allaf, mana yang amin, mana yang fisabilillah, mana yang musafir. Dan disebutkan di sini ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan sejumlah para ulama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan insya Allah ini pendapat yang lebih tepat, yaitu tidak wajib menyerahkannya kepada semua golongan. Bahkan boleh membagikannya kepada satu golongan saja dan menyerahkan semua harta zakat kepada mereka walaupun ada golongan yang lain. Misalkan ada 2 golongan atau bahkan 3 golongan yang kita kenal. Ada yang miskin, ada yang terlilit hutang, ada yang mu'alaf. Ketiganya berhak dapat zakat. Tapi kita lebih memberikan kepada si miskin saja misalkan. Kita serahkan semua hartanya. Maka menurut pendapat kedua ini diperbolehkan. Ya, jangankan dibagi kepada 3 golongan itu, dibagi ke salah satu saja boleh. Dan ini adalah pendapat dari Imam Malik dan beberapa orang dari kaum salaf dan khalaf. Di antara mereka Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abdul Aliyah, Sa'id bin Jubair, dan Maimun bin Mihran. Imam Ibnu Jarir berkata, ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Berdasarkan pendapat ini, maka tujuan penyebutan golongan-golongan tersebut dalam ayat ini adalah untuk menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat, bukan untuk menjelaskan kewajiban membagikannya kepada semua golongan tersebut. Ya, jadi Allah menyebutkan 8 golongan itu sebagai penjelasan ini loh yang berhak menerima. Di luar 8 ini tidak berhak menerima. Adapun diberikan
Kalau dia mengeluarkan zakatnya sendiri, maka silahkan Anda mau berikan kepada siapa, selama dia termasuk dari 8 golongan tersebut. Adapun kalau diserahkan kepada amil, ya, maka tentu itu urusan mereka. Nah, jadi masyarakat muslimin ibu sekalian rahimahullah, kesimpulannya boleh zakat itu diserahkan kepada salah satu golongan saja. Kalau 2 gimana? Boleh. 3 boleh. 8 semuanya ya juga boleh, tidak ada masalah. Ya, selama termasuk 8 golongan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perincian golongan-golongan yang berhak menerima zakat, khususnya terkait dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah orang-orang fakir. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawiyyin. Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja. Berarti mengisyaratkan yang berhak menerima zakat adalah orang yang fakir dan miskin. Dari Ubaidillah bin Ali bin Al-Khiyar bahwa ada 2 orang yang pernah bercerita kepadanya bahwa mereka telah menghadap Rasulullah SAW untuk meminta zakat kepada beliau. Kemudian beliau memperhatikan mereka dan beliau melihat mereka masih kuat, lalu beliau bersabda, in syi'tuma a'taitukuma wala habba fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muqtasid. Jika kalian mau, aku akan berikan zakat bagi kalian. Namun tidak ada zakat bagi orang yang kaya dan orang yang masih kuat untuk bekerja. Baik. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa zakat itu diberikan kepada orang yang fakir. Namun para ulama kita berpendapat, apakah disyaratkan semua golongan yang ada itu fakir? Delapan golongan itu, apakah semuanya wajib fakir sehingga berhak menerima zakat? Apa artinya fakir dan miskin? Ini nggak ada bahasnya. Yang ketiga siapa tadi? Yang ketiga amil. Amil itu siapa? Orang yang diberi tugas oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menghitung, memungut dan menyalurkan zakat. Nah, apakah amil wajib miskin sehingga dia berhak menerima zakat? Ini masalah. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Apakah mu'allafnya harus miskin dulu baru dia berhak menerima zakat? Budak, kalau budak miskin wajar. Orang yang terlilit hutang, apakah dia harus miskin dulu lalu dia bisa menerima zakat? Orang yang berjihad dan juga orang yang kehabisan berbekal, apakah mereka semua itu disyaratkan miskin
sehingga berhak menerima zakat, maka para ulama kita berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mensyaratkan seluruh golongan yang berhak menerima zakat itu harus kategori fakir atau miskin. Sedangkan sebagian ulama berpendapat tidak. Fakir dan miskin iya berhak menerima zakat. Tetapi golongan yang lain meskipun tidak fakir ataupun miskin, mereka juga berhak menerima zakat. Dan Allah a'lam bishawab, ini pendapat yang cukup kuat dalam artian kalau seandainya perhatikan yang sekarang dimana orang-orang, kalau seandainya dipersyaratkan yang boleh menerima zakat itu harus fakir dan miskin saja, kenapa mesti repot-repot menyebutkan 8 golongan? Paham tak? Cukup disebutkan sedekah zakat itu hanya bagi fakir dan miskin, selesai. Maka siapapun fakir dan miskin berhak menerima. Tapi kenapa Allah merinci dengan sangat jelas terbagi menjadi 8? Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada gharib. Yang belum tentu orang yang amil tadi itu miskin, bisa jadi hidupnya sederhana. Tapi gak sampai miskin. Dia bekerja, amil itu bekerja, digaji oleh pemerintah, ditugaskan untuk mensurvei, menghitung, memungut, sekaligus menyalurkan. Digaji, otomatis dia mendapatkan penghasilan, otomatis dia bukan miskin, alias belum tentu miskin. Kalau disyaratkan miskin, maka tentu sulit kita mencari. Demikian pula golongan-golongannya. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau kita perhatikan sesuai dengan teks dari ayat, maka selama dia memenuhi kriteria golongan itu, maka dia berhak menerima zakat. Insyaallah ini pendapat yang lebih nampak, ya. Baik. Jadi golongan pertama fakir, tidak ada perdebatan di sini. Yang kedua juga sama, miskin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisal miskinu bihadha tawafil ladzi yatufu 'alan nas." Fatarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan. Bukanlah termasuk orang miskin mereka yang keliling meminta-minta pada manusia, lalu hanya dengan sesuap nasi atau sesuap makanan atau 2 suap makanan atau sebutir kurma atau 2 butir kurma, kemudian dia kembali pulang. Maka para sahabat bertanya, qalu faman miskin ya Rasulullah? Kalau itu miskin itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi la yajidu ghina yughnihi. Alladzi la yajidu ghina yughnihi. Orang miskin adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi wa la yas'alun nas. Ya, tapi tidak ada yang tahu keadaannya, sehingga orang bisa bersedekah kepadanya, dan dia sendiri juga tidak meminta-minta kepada manusia. Muttafaqun alaih. Baik, Aisyah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang miskin yang berhak dapat zakat. Apa itu? Dia bukan orang yang meminta-minta, bukan orang yang mengemis. Hati-hati. Menurut kita pengemis itu miskin, namun menurut Rasulullah SAW bukan. Dan menurut fakta
juga bisa jadi bukan. Banyak cerita yang sampai ke kita, para pengemis jalanan itu ternyata kaya-kaya. Jadi mereka punya pakaian dinas yang lusuh, yang kotor. Selesai kerja ngemis, mereka kembali ke rumahnya yang cukup mewah. Ada cerita seperti itu dan tidak hanya satu dua. Baik ketika saya di Surabaya maupun di sini. Meskipun demikian kita tidak boleh semata-mata suudzon ya sama orang-orang yang minta-minta. Ala kulihat orang yang minta-minta menurut Rasulullah SAW itu bukan orang yang miskin. Orang yang miskin itu orang yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya, tapi dia tidak ada yang tahu. Gak minta-minta. Terlihat biasa, tapi ternyata dia membutuhkan. Nah, orang seperti inilah yang berhak untuk kita berikan zakat. Nah, kemudian apa perbedaan fakir dan miskin? Ada yang mengatakan sama saja, ada yang mengatakan berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan yang sederhana yang saya ketahui tentang fakir dan miskin. Fakir itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam artian pemasukan dan pengeluaran itu lebih banyak pengeluarannya. Misalkan biaya hidup satu hari 20.000, pemasukannya cuma 15.000. Cukup gak ini? Gak cukup, maka dia fakir. Adapun miskin orang yang pas, artinya pas-pasan dalam memenuhi kebutuhannya, tidak ada kelebihan sama sekali. Penghasilan 20.000, kebutuhan hidup sehari 20.000, penghasilannya 20.000. Siapa? Khidir. Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan 3 jenis manusia. Yang pertama bertemu dengan siapa? Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama bertemu dengan siapa? Apa yang dilakukan? Ada 3 kisah. Walaupun tidak hafal ayatnya, masa nggak hafal kisahnya? Pemilik kebun, bukan bu? Ya, itu yang pertama. Ketemu dengan raja yang zalim, kemudian Khidir menenggelamkan kapal. Yang kedua ketemu anak kecil dibunuh. Yang ketiga ketemu bangunan yang roboh kemudian direnovasi ulang. Ingat ya? Nah, yang pertama menenggelamkan apa? Kapal. Kapal itu milik siapa? Kapal itu milik siapa? Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-79 penjelasannya ini ya. Kalau misalnya sudah di ayat sebelumnya bertemu dengan kapal, lalu kapal ditenggelamkan. Lalu Musa tanya, kenapa kapal bagus-bagus kok ditenggelamkan? Maka jawabannya ada di ayat ke-79. Perhatikan, Allah berfirman, "Ammas-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr."
Ya'maluna fil bahri, yang dipakai untuk bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, aku ingin menghilangkannya sejenak. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena di belakang ini ada raja yang zalim yang merampas setiap kapal yang ditenggelamkan. Kalau kapal itu nggak ditenggelamkan, nanti ketemu raja diambil. Kasihan orang-orang miskin ini nggak bisa kerja. Ya, orang miskin punya apa? Kapal. Nah, berarti demikian pula kawan-kawan kita, teman-teman kita yang mereka itu punya kendaraan, punya handphone, ya, tetapi pekerjaan mereka tidak jelas sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, atau cukup tapi pas-pasan, maka Allah akan sholat mereka termasuk orang yang miskin. Ditambah lagi mereka tidak minta-minta, maka mereka layak untuk mendapatkan apa? Zakat. Jangan ragu, kasih kepada mereka. Ya. Nah ini. Jadi fakir, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kurang. Kalau miskin, pas. Ini yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, amil zakat. Golongan yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Siapa mereka? Disebutkan di sini mereka adalah petugas yang mengumpulkan dan menarik zakat. Mereka berhak menerima sejumlah harta zakat sebagai ganjaran atas kerja mereka, dan tidak boleh mereka termasuk dari keluarga Rasulullah SAW yang diharamkan atas mereka memakan sedekah. Jadi amil itu ternyata dapat zakatnya ya dari uang zakat, sesuai dengan apa namanya kebijakan dari pemimpin. Ya. Dan amil ini tidak boleh dari kalangan ahli bait. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Haris bahwasanya ia dan Fadl bin Al-Abbas pergi menemui Rasulullah SAW untuk meminta agar mereka berdua dijadikan sebagai amil zakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna sadaqata la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Innama hiya awsafun nas." Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarganya Muhammad. Ya, Fadl bin Al-Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah SAW. Saudaranya Abdullah bin Abbas masih termasuk ahli bait, tidak boleh untuk menerima zakat. Ya. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita ketahui di sini ya. Yang namanya amil, perhatikan. Yang namanya amil tadi sudah disebutkan, mereka yang mengumpulkan dan menarik zakat dari manusia. Jadi ada pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan sudah pernah kita sampaikan dan tadi juga sudah kita singgung. Pekerjaannya amil itu tidak hanya menanti, menerima, tapi juga apa? Mensurvei, menghitung. Disurvei gimana? Dilihat orang ini kok punya kambing banyak ya. Coba dihitung berapa
panitia penerima zakat terutama yang ada di masjid, yang saya pahami itu bukan amil. Ya, itu bukan amil. Itu hanya wakil. Dan wakil tidak berhak menerima bagian dari zakat mal. Apalagi zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah justru hanya diberikan kepada satu golongan saja, fakir miskin. Zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin saja. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang zakat, beliau mengatakan zakat fitrah, zakat fitri ya, zakat fitri. Tuhratan lil sha'imin wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu sebagai pensuci bagi orang-orang yang puasa dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi jangan sampai salah. Zakat fitrah tidak boleh diberikan ke 8 golongan, tapi hanya boleh diberikan kepada miskin saja. Ya. Nah, berarti kalau ada penerima, petugas penerima zakat fitrah di masjid yang menerima atau mengambil bagiannya atas nama amil, maka salahnya ada 2. Salah yang pertama, dia bukan amil. Salah yang kedua, sampai pun amil tidak berhak menerima zakat fitri. Amil hanya berhak menerima zakat mal. Zakat fitri jelas peruntukannya kata Nabi SAW, tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin. Nah, jadi untuk amil ini ada pekerjaannya, mensurvei, memungut, menghitung, termasuk mendistribusikannya. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan yaitu harta zakat. Dan sekali lagi kembali kepada pembahasan kita, tidak disyaratkan miskin. Kalau amil itu cukup, bahkan mungkin ya mampu menghidupi keluarganya dengan baik, dia tetap berhak menerima zakat karena amilnya, bukan karena miskinnya. Baik, yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf ini yang sering kita pahami adalah orang yang baru masuk Islam, kan begitu Bu ya? Padahal kalau kita lihat secara makna mu'allaf, orang-orang yang dilunakkan hatinya, ini tidak selalu orang yang sudah masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam. Bisa jadi ada mu'allaf itu dia non-muslim. Maksudnya gimana? Berusaha untuk melunakkan hatinya agar dia mau masuk Islam. Agar dia mau masuk Islam. Kita baca penjelasan di sini. Perhatikan. Mu'allaf mereka ada beberapa macam. Ada yang diberikan harta zakat agar mereka masuk Islam. Berarti mereka belum apa? Belum masuk Islam. Agar mereka tertarik masuk Islam.
Jadi ada orang musyrik yang diberi harta dari hasil rampasan perangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta ini untuk melembutkan hatinya agar mau masuk Islam. Tapi ingat, ketika harta itu diberikan kepadanya, dia belum masuk Islam. Namun dia disebut mu'allaf. Memang pada akhirnya masuk Islam. Tapi posisi dia menerima zakat itu belum dalam keadaan Islam. Tapi dia tetap disebut mu'allaf. Karena secara bahasa mu'allaf itu orang-orang yang dilunakkan hatinya. Baik dilunakkan untuk mau masuk Islam atau dilunakkan agar tetap istiqomah di dalam Islam. Nah, perhatikan apa kata Sofwan bin Umayyah yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak henti-hentinya memberiku harta rampasan hingga akhirnya beliau menjadi manusia yang paling aku cintai. Padahal sebelum itu beliau adalah manusia yang paling aku benci. Jadi Sofwan bin Umayyah itu sangat benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang paling dibenci kecuali Rasulullah. Namun setelah Rasulullah memberikan harta, santunan, perlahan-lahan melunak hatinya hingga akhirnya mau masuk Islam. Dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak kita ambil pelajaran memberikan hadiah santunan kepada seseorang agar mereka tertarik masuk Islam itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Baik. Kemudian di antara mereka mu'allaf ada yang sengaja diberikan harta zakat agar mereka semakin bagus keislamannya dan semakin kuat hatinya dalam Islam. Nah, ini golongan mu'allaf yang kedua. Kalau tadi belum masuk Islam dikasih zakat agar apa? Masuk Islam. Kalau ini sudah masuk Islam, cuman agar Islamnya semakin kuat, maka diberikan harta zakat. Dan inilah mu'allaf yang mungkin kita kenal. Namanya mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika perang Hunain. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada sekelompok pemuka kaum Abdullah. Orang-orang kafir Quraisy yang tidak diperangi di saat menaklukkan Mekah. Kemudian beliau bersabda, inilah utiyar rajula wa ghayrahu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubahu Allah ala wajhihi fi nar jahannam. Sesungguhnya aku memberi harta pada seseorang, padahal yang lainnya lebih aku cintai daripadanya. Hanya saja aku takut Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi mereka orang-orang yang tidak diperangi oleh Rasulullah SAW ini mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan setelah mereka masuk Islam, saatnya pembagian zakat, nah dikasih mereka. Padahal ada orang-orang yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Para sahabat Ansor itu banyak yang kekurangan, tapi Nabi memberikan kepada orang-orang ini. Alasan beliau khawatir Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Artinya setelah mereka masuk Islam, lalu mereka tidak mendapatkan santunan harta, maka bisa jadi membuat mereka murka. Kita mau kebagian, kok yang dikasih cuma
yang itu saja. Ngapain kita masuk Islam, keluar lagi ada Islam? Nah, bisa jadi itu yang akan terjadi. Dan perang Hunain, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perang yang luar biasa. Di antara perang yang memiliki kisah yang sangat mengharukan. Singkat cerita, harta rampasan perang itu banyak, dan kaum muslimin yang ikut perang pun juga banyak, dan didominasi oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah pemuka kaum At-Tulaqa. Tapi yang sebenarnya yang lebih pas untuk dijadikan contoh itu adalah orang-orang yang baru 1 tahun masuk Islam. Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Disitulah manusia berbondong-bondong masuk Islam. Yang Allah gambarkan di dalam surat An-Nasr, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Maka ketika orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, terdiri dari beberapa golongan, beberapa yaitu tingkat sosial, mulai dari tokoh sampai yang bawah. Di antara tokoh yang masuk Islam adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ayahnya dari Muawiyah, sahabat Rasulullah SAW, dan ayah dari istri beliau Ummu Habibah radhiyallahu taala. Abu Sufyan ini sudah kurang lebih berapa tahun ya menjadi musuhnya Rasulullah SAW. Ya, puncaknya saat perang Badar, perang Uhud tahun 2 tahun 3 Hijriah sampai sebelum Fathu Mekah. Jadi selepas Abu Jahal meninggal, yang memimpin orang-orang Quraisy itu Abu Sufyan. Abu Sufyan di tahun ke-3 Hijriah perang memimpin pasukan Quraisy perang Uhud. Ia berhasil mengalahkan Rasulullah SAW, memukul mundur sampai Nabi naik ke gunung Uhud. Nah, Abu Sufyan itu menjadi musuh bebuyutannya Rasulullah SAW. Dan Allah takdirkan masih hidup sampai tahun 8 Hijriah. Dan ketika Nabi SAW menghukum kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, maka orang-orang Quraisy menyerah, dan sebagian besar mereka akhirnya masuk Islam, di antaranya Abu Sufyan. 1 tahun setelah keislaman mereka terjadi perang Hunain tahun ke-9 Hijriah. Maka mereka yang baru masuk Islam itu perang, termasuk Abu Sufyan. Selesai perang, dapat ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Maka harta rampasan perang ini dibagikan kebanyakannya kepada mu'alaf. Nah, kisah mengharukannya jamaah ketika Rasulullah SAW disibukkan dengan membagikan harta, ngurusi orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, sahabat Ansor itu terlihat sedih. Para sahabat Ansor terlihat sedih. Maka akhirnya mereka dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak boleh ada yang hadir dari kalangan Muhajirin. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak hadir di pertemuan itu. Pertemuan itu khusus antara Rasulullah SAW dengan sahabat Ansor. Maka Rasul mengatakan, nampaknya kalian merasa diri begini.
gigih berjuang menemani Nabi SAW perang selama di kota Madinah. Maka Rasul mengatakan, tidakkah kalian meridho mereka orang-orang yang mu'alaf ini pulang ke kota Makkah membawa harta-harta mereka, sedangkan kalian pulang ke kota Madinah membawa Rasulullah SAW. Kalian juga mana? Pulang bawa harta atau pulang bawa Nabi? Langsung tangis mereka pecah. Gak ada yang lebih mereka sukai melainkan Nabi SAW kembali ke kota Madinah dan tinggal bersama mereka. Artinya sahabat Ansar gak masalah harta itu ambil-ambilan, PPN bahasanya. Karena sahabat Ansar melihat Rasulullah sudah disibukkan dengan keluarganya, kerabatnya. Kayaknya kau sudah lupa dengan kita. Ternyata Nabi gak lupa jemaah. Nabi ingat. Nabi kembali ke kota Madinah. Sampai meninggal Nabi ada di kota Madinah, meskipun kampung halamannya adalah Mekah. Makanya Madinah itu diabadikan dengan nama kota Nabi. Makanya disebut juga Al-Madinah An-Nabawiyah, Madinah kotanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau lahir di Mekah. Ya ini ya. Jadi orang-orang mu'alaf mereka diberikan santunan agar Islam mereka semakin kuat, agar Islam mereka semakin kuat. Nah ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, maksudnya mu'alaf yang jenis ketiga, di antara mereka ada yang diberikan zakat dengan maksud agar orang-orang yang seperti mereka ikut masuk Islam. Ini kayaknya mirip dengan yang pertama. Juga ada yang diberikan harta zakat supaya nantinya bisa mengumpulkan harta zakat dari orang-orang yang setelahnya, atau untuk mencegah bahaya dari beberapa negeri terhadap kaum muslimin. Allah. Baik. Untuk yang terakhir, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya termasuk mu'alaf adalah orang-orang kafir, orang-orang yang bukan muslim, tetapi mereka bisa diharapkan untuk mencegah kemadaratan yang lebih besar. Artinya, kalau mereka diberi harta, maka mereka tidak berbuat ulah, atau mereka bahkan mungkin akan melindungi kaum muslim. Jadi mereka tidak masuk Islam, tetap di atas agama kekufuran, cuma mereka dilembutkan hatinya dengan harta supaya tidak mengganggu kaum muslimin, atau supaya membela, menolong kaum muslimin kalau ada serangan dari luar. Maka mereka juga termasuk mu'alaf. Nah, kesimpulannya berarti mu'alaf itu bukan hanya orang yang sudah atau baru masuk Islam. Orang yang belum masuk Islam pun bisa masuk kategori mu'alaf apabila diharapkan dia tertarik untuk masuk Islam, atau minimalnya dia tidak mengganggu umat Islam. Baik. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya, apakah harta zakat masih diberikan kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya setelah Rasulullah SAW meninggal? Maka Ibnu Katsir berkata, dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Yang kesimpulannya wallahu a'lam bishawab, ini kembali kepada pemimpinnya. Jadi kita lewati saja pembahasan tentang perbedaan pendapat. Mu'alaf itu apakah tetap diberi zakat sepeninggal Rasul SAW? Karena masa itu sudah lewat. Adapun di masa kita, wallahu a'lam, kembali kepada kebijakan pemimpin atau orang yang memiliki wewenang. Langsung masuk ke pembahasan
Di antara orang yang berhak menerima zakat adalah budak. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Az-Zuhri dan Ibnu Zaid. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan budak adalah mukatab. Budak itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi budak ini budak yang sudah akad dengan tuannya. Kalau dia memiliki sejumlah uang tertentu, dia ingin bebas. Lalu tuannya menyanggupi. Ya. Nah, budak seperti inilah yang dinamakan budak mukatab. Dan budak seperti inilah yang berhak mendapat zakat. Artinya zakat itu bisa dimanfaatkan untuk menebus dirinya. Ada budak ngomong ke majikannya, "Pak, saya ingin bebas. Berapa harga kebebasan saya?" Majikannya bilang 100 juta. Ya sudah, kalau saya punya uang 100 juta, saya bayar, saya bebas ya. Bebas. Nah, budak seperti ini berhak mendapat zakat. Ada budak yang tidak ada perjanjian ikatan akad bebas, maka tidak berhak mendapat zakat. Kenapa? Karena apapun yang diterima oleh budak, maka itu nanti setor ke majikannya. Karena budak itu milik majikan. Ya, tenaganya, hartanya itu milik majikan. Budak itu setengah manusia, setengah barang. Dan Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan perbudakan. Dan jangan salah, bukan Islam yang menginginkan perbudakan. Perbudakan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Islam hanya mengatur hukumnya saja. Apa buktinya budak sudah ada sejak zaman dahulu? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu zaman siapa? Zaman jauh, zaman yang lama. Belum ada Islam. Nabi Yusuf orang bebas, orang merdeka, dibuang ke sumur, ditemukan oleh kafilah dagang, diperbudak. Di dalam Islam nggak boleh nemu anak kecil lalu dianggap budak. Tolim. Tapi di zaman dahulu kala, bukan zaman Islam, itu diperbolehkan dalam artian dibenarkan. Akhirnya Nabi Yusuf dijual sebagai budak. Padahal Nabi Yusuf itu orang yang merdeka. Satu lagi kisah, sahabat anak dari pemimpin ibadahnya orang Majusi. Tapi karena dia nggak punya sanak keluarga, dia berjalan sendirian, punya barang, punya harta, maka dimanfaatkan oleh kafilah dagang yang nakal dan dipastikan itu bukan Islam. Akhirnya Salman diperbudak. Nah, maka Islam tidak mengatur perbudakan, tetapi kalau ada perbudakan diatur hukumnya. Dan banyak sekali yaitu denda-denda terkait dengan hukum-hukum ibadah itu bisa ditebus dengan membebaskan budak. Nah, ketika ada budak yang menginginkan kebebasan dirinya, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Adapun budak yang memang tidak ada perjanjian bebas dengan majikannya, dia jangan diberi zakat. Kalau diberi zakat nanti dia setor ke majikannya
Baik, kita lewati pembahasan tentang budak. Yang keenam, orang yang berhutang. Di antara pihak yang berhak menerima zakat adalah al-gharimina, orang-orang yang berhutang. Disebutkan di sini mereka ada beberapa jenis. Mereka ada beberapa jenis. Ada yang menanggung hutang orang lain, dan manakala telah sampai waktu pembayaran ia menggunakan hartanya untuk melunasinya sehingga hartanya habis. Ada yang tidak bisa melunasi hutangnya. Ada yang merugi karena kemaksiatan yang diperbuat kemudian dia bertobat. Mereka inilah yang berhak menerima zakat. Ya. Jadi orang-orang seperti ini berhak menerima zakat. Jadi dalam masalah ini adalah hadis Qabisah bin Muharrid al-Hikali. Dia berkata, aku sedang menanggung hutang orang lain. Ya. Jadi Qabisah ini dia bukan orang yang punya hutang, tapi dia nanggung hutang orang. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta bantuan beliau. Beliau pun berkata, tunggulah, jika ada zakat yang kami dapatkan, kami akan menyerahkannya kepadamu. Selanjutnya Rasulullah bersabda, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalath. Wahai Qabisah, meminta-minta itu tidak boleh, tidak halal kecuali karena 3 alasan. Ya. Yang pertama yaitu orang yang menanggung hutang orang lain. Maka ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya. Barulah ia berhenti meminta-minta. Jadi kalau kita lihat saudara kita punya hutang lalu kita kasihan, boleh kita minta bantuan orang lain untuk menutupi hutangnya. Karena kita bukan minta untuk diri kita. Kita minta untuk orang lain. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Atau Nabi SAW bersabda, sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, orang yang tertimpa musibah lalu tidak punya apa-apa, boleh dia meminta-minta. Boleh ya, meskipun tidak meminta-minta lebih baik. Karena insya Allah kalau orang tertimpa musibah banyak sekali yang mau bantu. Baik. Kemudian dan orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sampai 3 orang dari kaumnya yang berpengetahuan, yaitu orang yang alim berkata, si fulan telah ditimpa kesengsaraan. Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup, atau dia berkata sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun selain 3 golongan itu, wahai Qabisah, maka haram hukumnya dan mereka yang memakannya adalah makan harta yang haram. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimahullah, poin utamanya adalah yang pertama, kelompok yang pertama dari 3 golongan adalah orang yang menanggung hutang orang lain. Maka dia boleh meminta. Boleh apa? Meminta. Dan menerima zakat. Tapi tentu saja zakat itu diberikan untuk membayar hutangnya. Jangan disalah gunakan. Dia punya tanggungan hutang atau dia nanggung hutang milik orang lain, ya. Tolonglah, saya punya saudara ini terlilit hutang. Berapa hutangnya? 10 juta. Ini saya ada 5 juta. Terima kasih. Tapi 5 juta dimakan sendiri. Ya, ini khianat, memakan harta dengan cara yang baik. Ya, tapi kalau benar-benar diserahkan kepada orang yang terlilit hutang untuk membayar hutangnya, maka
Tema muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit untuk diringkas saja ya. Yang ketujuh, orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Mereka adalah pasukan perang yang tidak punya hak dari Baitul Mal. Adapun Imam Ahmad, Al-Hasan dan Ishaq mengatakan bahwa orang yang berhaji termasuk dalam fisabilillah. Jadi menurut Imam Ahmad, jamaah haji itu termasuk fisabilillah sehingga berhak menerima zakat. Yang dimaksud hadis itu adalah hadis Ibnu Abbas. Rasulullah SAW ingin menunaikan haji, dan ada seorang istri yang berkata kepada suaminya, sertakanlah aku berhaji bersama Rasulullah. Maka suaminya mengatakan, aku tidak punya harta yang bisa menggunakan untuk membiayai pergi haji. Lalu istrinya berkata, hajikanlah aku dengan untamu. Ya, maksudnya apa? Untanya dijual, lalu saya berangkatkan haji. Dia berkata, itu adalah unta yang aku gunakan untuk berjuang jalan Allah. Ini kendaraan perang. Kemudian laki tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku mengucapkan salam atasmu dan dia telah memintaku untuk menghajikannya bersamamu. Maka Rasulullah berkata, maka aku berkata, hajikanlah aku bersama Rasulullah SAW. Kata istrinya. Lalu aku menjawab, sesungguhnya aku tidak memiliki harta yang akan digunakan untuk membiayai pergi haji. Ya, kesimpulannya, akhirnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan unta tersebut, juga termasuk dalam fisabilillah. Perhatikan, Nabi mengatakan, jika engkau menghajikan istrimu dengan unta tersebut, maka itu juga termasuk fisabilillah. Berarti orang yang berangkat haji itu masuk kategori fisabilillah. Dan orang yang termasuk fisabilillah berhak menerima zakat. Itu kesimpulannya. Tapi sekali lagi para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang berpendapat fisabilillah itu hanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Ada yang berpendapat bahkan lebih luas dari itu, fisabilillah semua aktivitas di jalan Allah, sampai pun apa menuntut ilmu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Namun wallahu a'lam bishawab, lebih amannya kita maknai sesuai dengan apa adanya. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, mereka lah fisabilillah. Baik, dan yang terakhir, golongan yang ke-8 yang berhak menerima zakat adalah ibnus sabil. Siapa itu? Dia adalah musafir, orang yang sedang di dalam perjalanan dan dia tidak memiliki sesuatu pun untuk melanjutkan perjalanannya. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW juga, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa khamsah. Tidak halal zakat diberikan kepada orang yang mampu kecuali 5 golongan. Al-amilu 'alaiha, yang pertama adalah amil. Aw rajulun ishtaraha bimalihi, atau orang yang membelinya dengan hartanya. Amil atau orang yang membeli dengan hartanya. Au gharimun, atau orang yang berhutang. Au ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Au miskinun tusuddiqa alaihi fa'ahda minha lighaniyin, atau orang miskin yang menerima zakat kemudian dia menghadiahkannya kepada orang kaya. Baik. Nah, di sini disebutkan nggak ada istilah sabil di sini ya. Justru di sini disebutkan bahkan yang berhak menerima zakat meskipun dia mampu. Ini
Fisabilillah ada. Tapi kalau Ibnu Sabil nggak ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi masyarakat muslim rahimani wa rahimakumullah, intinya Ibnu Sabil musafir yang kehabisan bekal di dalam perjalanan